Another shocking move, style of Maresca. Another shocking result for Chelsea. Hello, welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. I can't believe this just happened ya. Yes, benar-benar memalukan. Bagaimana bisa Anda itu shooting 13 dan juga on target 7 dan hanya berhasil 1 gol. Seperti yang CBC bilang, Chelsea ini berhasil menguasai bola, tapi lihat apa yang terjadi ya. Kenapa CBC itu bilang new style dari Maresca? Ya, dia membuat Palmer di pertengahan pertandingan itu menjadi free roll ya. Tidak lagi di attacking midfield sebelah kanan. Sedangkan Caicedo ini acting like a passenger ya, seperti penumpang di dalam tim. Entah itu dia mau masuk ke attacking mid kanan atau midliner itu juga bukan. Entah apa ya role dari dia nih. Karena defending juga sering buat pelanggaran. Bangun serangan juga tidak efektif. Ya. Sebelum kita masuk ke segmen timeline, kita tampilkan dulu ya formasi dari Enzo Maresca. Ya, seperti didugaan prediksi dari CBC ya di pagi tadi. Instead of Mudryk, dia akan memainkan Neto yang mengisi winger di sebelah kiri. Sehingga prediksi CBC atas pemain yang akan diturunkan oleh Maresca ini sudah benar. Dapat dilihat dengan Enzo ini memaksakan Enzo Fernandez bermain dengan Caicedo lagi dan lagi ya. Kita nanti akan bahas. Kita mulai dari goalkeeper itu ada Sanchez, di right center back itu ada Fofana, di central center back itu ada Colwill, di left center back itu ada Cucurella, di inverted back itu ada Gusto, di defensive midfielder itu ada Caicedo by default, di box to box itu ada Enzo, di mid agak ke kiri ya, di mid ke kanan lebih ke attacking itu ada Palmer, di winger kanan ada Madueke, dan di winger kiri ada Pedro Neto, dan striker adalah Jackson. Kita langsung masuk ke timeline nih. Di menit ke-21, lob ball dari Fofana berhasil diumpan oleh Jackson di sisi kanan dan passing ke Madueke dan berhasil one on one dengan kiper. Tapi shooting bola yang lob ball itu melebar ya. Padahal di situ ada Palmer dan Enzo yang berdiri bebas dari pengawalan. Entah memaksa atau egoisnya itu kembali tinggi. Jadi kalau CBC jadi pelatih ya, dengan 2 match ini sepertinya dia itu membuang kesempatan di awal. Maka otomatis itu kita membuang peluang untuk menang ya, sesimpel itu. Kemudian di menit ke-22 itu Jackson berhasil menyelamatkan bola liar dari corner. Bola dipassing ke Neto. Kemudian Neto itu memberikan passing ke tengah ke Enzo. Dan Enzo itu memberikan umpan cantik lob ke Madueke ya. Namun lagi-lagi penyelamatan yang bagus sehingga tendangan lob ball dari Madueke ini dapat ditepis oleh Anderson. Di menit ke-27 gol terjadi, serangan balik berawal dari Colwill kepada Fofana dan Madueke langsung kepada Palmer, diteruskan oleh Palmer ke Jackson. Skor menjadi 1-0 buat Chelsea. Di menit ke-30 kombinasi Madueke dan Palmer ini berhasil membuka peluang. Namun Madueke lagi-lagi salah mengambil keputusan dan langsung shooting. Hingga menit ke-30 Chelsea bermain sangat rapih di sisi midfielder dan di bagian belakang permainan dari Chelsea. Ya, CBC ini terlihat sangat happy atas penampilan dari Chelsea ini. Di menit ke-35 Sanchez langsung ke Palmer, mempassing. Di sini CBC langsung menyadari bahwa skema yang diusung oleh Maresca itu berubah. Di mana dapat dilihat posisi Palmer itu cenderung menjemput bola jauh ke bawah ya. Sedangkan posisi Enzo dan Gusto itu agak sedikit ke depan. Nah ini yang nanti jadi concern dari CBC, kita akan bahas. Namun bisa dilihat ya, sayangnya Jackson itu saat mengumpan ke Madueke itu langsung dipotong. Oke, bad decision dari Jackson. Padahal di sana ada Gusto dan Enzo. Ya, tinggal menahan sebentar saja bola itu Palmer itu akan datang. Ya. Kemudian di menit ke-38 ya, umpan dari Gusto ke Jackson itu berhasil
mengontrol bola, namun tidak melihat Neto yang sudah melakukan gerakan breakthrough. Dan dia malah mempassing ke sebelah luar sana, di sisi sebelah kanan, jauh di sana. Bukan melakukan breakthrough ke Neto. Kombinasi berantakan di sisi kiri. Kita lihat, ya, malah ke depan. Dan bola berhasil dipotong oleh Crystal Palace. Di menit ke-40 lagi-lagi terlihat Palmer posisinya itu di belakang Enzo dan Gusto. Di menit ke-46 mestinya Hughes ini mendapatkan kartu kuning kedua. Lagi-lagi nih wasitnya enggak banget ya. Karena terlihat dia itu memegang dua tangan ke tubuh dari Cole Palmer dan menghambat untuk Palmer meng-create dari gol. Palmer hampir mencetak gol dari gol free kick ini. Namun penampilan Anderson lagi-lagi tampil dengan luar biasa. Di menit ke babak kedua 52, gol Crystal Palace itu adalah kesalahan intercept awalnya dari Caicedo. Lagi-lagi ya Caicedo. Yang mengakibatkan free kick. Dan free kick ini ya teman-teman, dapat dilakukan oleh Eze ke lob ball ke sisi sebelah kanan dan berhasil membuat umpan ke sisi tengah gawang. Namun dapat diantisipasi dengan baik oleh Fofana dan bola liar tersebut jatuh ke Colwill. Tapi Colwill ini tidak dapat mengantisipasi bola, membuang bola dengan jauh sehingga bola itu dapat diantisipasi oleh pemain Crystal Palace dan dari sini serangan berlangsung. Di mana kita lihat ya, posisi dari pemain Crystal Palace di sisi tengah ini tidak ada seorang pun yang mengawal atau mempressing dan melakukan shooting dan berhasil terblok. Namun bola liar itu jatuh ke Eze. Lagi-lagi CBC ingetin, ini berbahaya sekali Eze pada saat preview kemarin. Harus di pressing. Tapi ternyata tidak ada yang pressing. Sehingga dapat langsung dengan shooting dengan gol cantiknya ya. Tentu saja kita tahu kualitas Sanchez ya teman-teman. Sehingga gol menjadi 1-1 untuk Crystal Palace. Di menit ke-57, Neto ditarik digantikan oleh Felix. CBC bilang sepanjang Enzo itu di sebelah kiri itu tidak akan efektif buat winger sebelah kiri. Karena distribusi bola itu lebih banyak di sisi kanan yaitu Palmer dan juga Madueke. Di menit ke-73 Gusto cedera digantikan oleh Modric. Caicedo di menit ke-76 itu kembali melakukan salah intercept ya. Sehingga kembali serangan dibangun dari Crystal Palace di sisi sebelah kiri Chelsea dan hampir saja Nomoto ini hampir mencetak gol lagi. Tidak ada yang berdiri di tengah untuk menjaga sehingga dengan bebas dapat melakukan shooting. Di menit ke-83 pergerakan Mudryk itu sangat baik dan mempassing langsung kepada Felix sehingga pada saat Felix melakukan dribble sampai ke tengah itu melakukan passing ke Madueke. Tapi saat Mudryk sudah membuka ruangan untuk break through the channel ya di sisi sebelah kanan dari Madueke, malah Madueke ini mengolah bola kelamaan ya. Kita bisa lihat sehingga sia-sia pergerakan dari Mudryk ini. Dari awalnya satu player yang menempel Madueke karena terlalu lama sehingga tiga pemain Crystal Palace ini berhasil menutup Madueke. Another waste of chance dari Madueke. Padahal sudah sangat bagus dibangun oleh Mudryk dan juga Felix sampai ke final third, tapi Madueke gagal membaca situasi bola yang terjadi. Kemudian ke menit ke-85 Madueke akhirnya keluar diganti Nkunku. Ya, Palmer terlihat lebih main ke dalam seperti di awal-awal kita sudah bahas. Caicedo itu malah lebih ke depan. Sehingga Enzo itu lebih ke belakang. Paham? Menit ke-92, passing dari Felix itu berhasil membuat Nkunku running through the ball ya. Sehingga passing ke Jackson dan terobosan dari Nkunku ke Jackson ini shootingnya itu sangat lemah. Making decisionnya sangat payah ya.
Padahal di sisi sebelah kanan itu ada Felix untuk nanti. Dia bisa dapat berkombinasi one two lah at least gitu loh. Jackson. I don't know. Menit ke-95, intercept dilakukan oleh Cucurella itu dapat dimanfaatkan oleh Mudryk untuk mengirimkan bola lampung yang cantik kepada Jackson. Lagi-lagi one on one di posisi ini Jackson ya. CBC ini nggak paham. Hampir semusim lebih Jackson ini mengalami kejadian seperti ini one on one dengan kiper. Apakah tidak ada training ya pada saat posisi Jackson itu seperti ini gitu loh. Bagaimana cara dia itu seharusnya melakukan shooting atau pergerakan sehingga dia dapat membuka celah menciptakan gol. Another waste of chance ya dari Jackson. Di menit ke-95 terakhir peluang dari Chelsea, Felix berhasil melewati dua pemain namun pengambilan keputusan yang salah ya, di mana semestinya dia dapat mengumpan kepada Nkunku yang ada di depan dia, namun dia tidak lakukan dan dia melakukan shooting dengan tendangan yang sangat lemah sehingga dapat dengan sangat mudah diantisipasi oleh Anderson. Oke, kesimpulannya dari CBC ya. Ini hasil yang buruk buat Chelsea. Unbelievable. Unbelievable. Mohon maaf ya. Di sini kita bisa lihat kualitas kepelatihan dari Enzo Maresca dalam segi menentukan pemain dan pengambilan keputusan dalam scheme of play dan juga pada saat pergantian pemain. Di mana dia itu memandang Madueke ini sebagai pemain top dari Chelsea yang secara kebetulan satu match itu dia mencetak hat-trick sehingga menurunkan 3 match berturut-turut menjadi starter. Padahal kalau dilihat Madueke ini adalah pemain yang paling banyak menerima umpan daripada pemain-pemain lain. Dan dari umpan-umpan tersebut dia kemungkinannya itu hanya berhasil mengkonversi menjadi gol sekitar dan ataupun assist sekitar 40%. Nggak sampai 50%. Dan sisanya waste. Ya. Dan terbukti. Kita bisa lihat di pertandingan melawan Servette, di pertandingan kali ini melawan Crystal Palace, berapa banyak peluang yang didapatkan Madueke dibandingkan para pemain lain seperti Neto, Nkunku, Mudryk, Palmer, berapa? Ya. Bahkan kalau CBC bisa bilang, sekalipun itu di sisi sebelah kiri winger kita itu ada ada Foden, sorry, ada Saka ataupun Doku ya di sayap kiri. Kalau bermain skemnya seperti ini, maka otomatis itu tidak akan dapat bola karena Enzo itu lebih bertahan, men. Ya. Dan seperti kemarin CVC jelaskan, bola itu lebih cenderung distribusinya pada saat penyerangan itu lebih ke sisi kanan karena Palmer ada di situ. Hanya sesekali Palmer terlihat melakukan passing ke sisi sebelah kiri. Oleh karena itu CVC bilang sepanjang Enzo ini bermain di midfielder sebelah kiri, yang dimana secara default dia dipasang sebagai attacking midfield sebelah kiri, maka winger itu adalah kartu mati. Mau itu dipasang Neto, mau dipasang Felix, mau dipasang Mudryk, ya, no impact man. Ya. Kemudian CBC bilang ya, kalau Maresca itu mau menurunkan dan memaksakan dua pasangan Enzo dan Caicedo ini, maka harus mengorbankan inverted back. Ya. Dan bermain 3 back sehingga attacking midfielder itu bisa diisi Felix atau Nkunku bukan Enzo gitu. Dan lagi-lagi CBC bilang ya, defensive midfielder kita itu bapuk sebapuk-bapuknya teman-teman. Bisa dilihat sekarang dari 5 pertandingan 3 Liga Inggris, 2 Conference League, Chelsea kebobolan berapa? 7. Ya, di mana midfield kita itu yang selalu bermain adalah Caicedo dan Enzo. Makanya CBC bilang, kalau lu lihat 5 pertandingan nih dengan kebobolan 7 dengan pemain yang sama yang selalu bermain, masa iya gitu loh. Kita tidak mau merubah ya. Karena kita sudah kasih kesempatan dan kebukti gagal. Apa bedanya sekarang kalau Mudryk, Guyu itu gagal mencetak gol di depan, tapi mereka tidak dikasih kesempatan. Sedangkan lu kebobolan berkali-kali dengan pemain yang sama dan tetap dicoba terus gitu. Pertanyaannya itu mau sampai kapan seperti ini? Sedangkan di sisi lain, posisi defensive midfielder kita itu terlihat lebih baik. Itu ada Gusto dan Viega. Kita bisa lihat di Servette, kita bisa lihat tadi di Gusto penampilannya di Crystal Palace maupun pertandingan sebelumnya.
Makanya CBC bilang kalau defensive midfielder itu dapat bermain lebih bertahan, ya diisi pemain yang lebih bertahan, maka inverted back itu eh, tidak diperlukan. Namun di sisi attacking mid itu diisi pemain yang kreatif seperti Palmer, Felix ataupun Kunku yang bisa menjadi jembatan. Jangan solusinya menarik Palmer ditarik ke belakang. Asli. Apakah next match mau tetap mempertahankan Caicedo, ya, Jackson dan Madueke dan mencadangkan Kunku, Felix dan Vega? Ya, use your brain, Mike. Ya, use Enzo Maresca ini harus berpikir ulang lagi dan lagi ya untuk merefleksikan pertandingan yang sudah dilakoninya. Dari 5 match 7 kebobolan. And you still defending those player? Ya, are you kidding me? Unreal. CBC yakin Enzo Maresca itu lebih baik dari apa yang CBC pikirkan. Ini benar-benar ya. Kalau Maresca itu sampai flop dengan kualitas pemain seperti ini, di mana eh, pemain itu di sepanjang musim ini bebas cedera, ya, most of them sampai akhir musim, dan kualitasnya itu menentukan eh, dari pemain yang diturunkan serta tidak ada perubahan. Berarti dengan hasil yang seperti ini, which is means I'm sorry mate, ya, you're not suitable for Chelsea Football Club ya. Wrong decision, wrong gameplay. Ya. Selain pemain yang CBC sebut itu mereka bermain ya cukup baik. Kita bisa bilang Sanchez melakukan distribusi bola yang cukup baik ke Palmer. Meskipun kita tahu ya tidak terlalu bagus juga kalau Palmer ditarik lebih ke dalam lagi ya. Kemudian blocking shotnya juga lumayan, meskipun tidak ada yang bisa dilakukan lebih baik lagi pada saat gol dari Eze tersebut ya. Kemudian di sisi defender kita lihat Fofana itu sudah mulai menunjukkan progres dengan build up play dan dapat berlari through the channel dengan sangat baik. Kemudian Colwill ada peningkatan yang cukup signifikan ya. Ini sisi positifnya. Kita bisa bersyukur atas progres dari para pemain dari Chelsea. Cucurella terlihat lebih fit dan tajam. Kemudian Neto seperti terhilang. Ya, tadi saya sudah bahas ya. Sepanjang Enzo ada di situ, tidak akan ada pergerakan di sisi kiri lapangan. Palmer nampak terlalu jauh ya ke belakang untuk menjemput bola. Bahkan menjemput bolanya itu sampai dari Sanchez. Kemudian skim ini dapat diterapkan oleh Enzo dan Caicedo. Mungkin ini adalah suatu solusi dari Maresca karena mereka berdua ini tidak dapat menerima bola dengan baik dari Sanchez. Karena beberapa kali berakhir dengan serangan balik yang dapat membahayakan dan bahkan juga sampai terjadinya berujung gol. Kemudian keputusan menarik Neto dan memasukkan Felix ini mengejutkan. Ya. Mengingat kondisi saat itu adalah 1-1. Dan Madueke yang bermain bapuk itu tidak ditarik-tarik sampai menit ke-83 Nkunku masuk sehingga semuanya itu sudah terlambat. Bad decision Enzo Maresca ya, bad decision Mike. CBC berharap ya, kesulitan lini belakang ini terus berjalan dengan baik dan dapat peningkatan. Kemudian di sisi penyerang, aduh please lah Mike. Perlu latihan training one-on-one dengan kiper ya. Dan dapat lagi ditingkatkan intensitas trainingnya. Karena sampai sekarang tidak ada perubahan. Sehingga nanti 2 minggu ke depan Chelsea ini saat melawan Bournemouth di hari Minggu di tanggal 15 September. Chelsea dapat lebih solid lagi.
dan bermain lebih efisien lagi. Sekali lagi, inilah mengapa Chelsea membutuhkan striker yang paten di musim bursa panas kemarin. Anyway, kita nggak mau harus bergelut dengan masa lalu. Kita harus deal with it, whatever happen, ya. Jadi Maresca, hati-hati. Dengan kualitas pemain yang sudah diberikan, jika tidak bisa dimaksimalkan, bukan tidak mungkin dukungan itu dapat berbalik. Ya. Oke, that's all di episode ke-39 ini. Thank you for watching. Don't forget to support CBC dengan subscribe, like, dan share. Have a good night, take care, and keep the blue flag flying high. Come on, you Blues!